Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puspa Dwi Yunitias, NPM 1811010088, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah Kapital Selekta dengan dosen pengampu Ibu Eka Suci Indriasari, MPDI. Yang pertama, jelaskan konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Jadi, pendidik dalam perspektif Islam merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan pengembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, pendidik adalah mendidik peserta didik. Pendidik juga bertugas sebagai motivator dan fasilitator. Artinya, pendidik memberi motivasi terhadap peserta didik agar dalam proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Lalu, pendidik sebagai fasilitator, yaitu pendidik memberikan materi terhadap peserta didik, lalu peserta didik memahaminya materi tersebut dalam proses belajar mengajar, sehingga seluruh potensi peserta didik dapat berjalan dengan baik. Lalu, peserta didik dalam perspektif Islam merupakan subjek atau objek. Oleh karena itu, proses pendidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik dalamnya. Jadi, yang namanya pendidikan itu harus ada pendidik dan peserta didik supaya komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Dalam perspektif Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa yang mempunyai sebuah pengetahuan dan keterampilan dasar yang masih perlu dikembangkan. Yang kedua, jelaskan kewajiban seorang pendidik dalam perspektif Islam. Yang pertama, sebagai pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran seperti membuat RPP dan silabus dan melaksanakan program telah disusun serta mengakhiri dengan pelaksanaan penilaian dan melakukan evaluasi. Yang kedua, sebagai pendidik yang mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan dan kepribadian seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang sebagai pendidik. Yang ketiga, sebagai pemimpin yang memimpin, mengendalikan diri sendiri, serta peserta didik dan masyarakat yang terkait terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, keorganisasian, dan partisipasi atas program pendidikan yang dilaksanakan. Yang ketiga, apa yang Anda lakukan ketika terjadi problem di dalam kelas, seperti peserta didik tidak kondusif di dalam kelas. Jadi, pendidik harus mempunyai metode atau cara supaya peserta didik kondusif dalam kelas. Yang pertama, meminta peserta didik menyimpan barang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran, karena itu dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang kedua, pada awal pembelajaran, berikan game yang menarik, misal seperti tepuk tangan atau tanya jawab singkat. Yang ketiga, membuat materi pembelajaran yang menarik, karena ini sangat menentukan proses pembelajaran. Yang keempat, buat suasana belajar yang tenang, tidak tegang, karena ketika pembelajaran sudah tegang, maka peserta didik akan merasa tidak nyaman dan bosan, sehingga akan membuat kegaduhan. Yang kelima, selipkan humor seperti hai, hello, supaya peserta didik dapat kembali fokus dalam pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana ketika peserta didik sulit memahami materi yang diberikan? Jadi, pendidik yang pertama harus memahami karakter peserta didik. Jadi, sebelum memulai pembelajaran, pendidik harus melihat dulu bagaimana sih karakter peserta didik supaya menggunakan metodenya tidak salah. Yang kedua, menerapkan metode tertentu untuk anak yang sulit memahami pembelajaran. Karena metode pembelajaran itu sangat banyak, jadi pendidik dituntut untuk kreatif dalam memilih metode pembelajaran supaya peserta didik dapat mengikuti pembelajaran tersebut dengan baik. Nah, yang ketiga, memilih tempat duduk yang tepat. Jadi, ketika ada peserta didik yang sulit untuk memahami pembelajaran, sebaiknya peserta didik tersebut dipindahkan tempat duduknya untuk yang lebih depan supaya lebih jelas ketika guru menyampaikan materi. Sekian.